Bab 573. Benar-benar sudah bosan hidup. Presdir, aku tidak pernah memukul siapapun, aku tidak berani. Caroline berkata dengan mata merah. Presdir, asisten Sherin sudah bersamaku selama beberapa tahun. Dia menyinggung Nona Liam. Aku mewakilinya meminta maaf kepada Nona Liam. Bisakah kamu berhenti untuk memukulnya? Ezra ingin Caroline memukul asistennya sendiri di hadapan begitu banyak orang. Jelas itu penghinaan terhadap diri sendiri. Kenapa? Harus aku yang mendisiplinkan asistenmu. Asisten juga meminta aku untuk membantumu mendisiplinkannya. Aku lihat kamu tidak perlu lagi sok jadi pahlawan. Harusnya kamu pulang dan belajar bagaimana mendisiplinkan bawahan terlebih dahulu. Vito mengeluarkan kata-kata kasar dan mengancam. Orang yang menggertak Albert, dia tidak akan membiarkannya begitu saja. Dia bahkan berani menghina kesayangannya Dea. Benar-benar bosan untuk hidup setelah mendengar ini. Caroline pucat karena ketakutan. Pernyataan ini tidak diragukan lagi, menunjukkan bahwa jika dia tidak mendisiplinkan dengan baik asisten Sherin, dia akan dikeluarkan. Meskipun dia tidak berada di industri, dia tetap bisa hidup mewah. Tapi dia tidak mau dikalahkan oleh Albert dengan cara ini. Sambil menggertakkan giginya diam-diam, dia berkata, "Maaf," kepada asisten Sherin, dan kemudian mulai menamparkan wajah asisten Sherin. Dengan tenaga sekecil itu, apakah kamu tidak makan? Atau apakah para artis Nol Internasional tidak punya uang hingga tidak makan dengan cukup? Nada Vito dingin dan menakutkan. Jika dibandingkan dengan 4 tahun yang lalu, dengan sifat dia yang ganas, dia akan langsung membunuh asisten Sherin. Bagaimana mungkin hanya membiarkan Caroline mendisiplinkan asistennya sendiri? Caroline harus meningkatkan tenaganya dan menamparkan keras wajah asisten Sherin yang merah dan bengkak, membuat telapak tangannya mati rasa dan sakit. Dia tidak berani berhenti jika Vito tidak berbicara. Setelah 7 atau 8 tamparan, Albert membuang muka dan berkata kepada Vito, "Lupakan saja." Mendengar kata-katanya, Caroline menghela nafas lega di dalam hatinya dan berhenti. "Apakah aku menyuruhmu berhenti?" Vito melirik Caroline dengan mata dingin. Tampar dia sampai tidak bisa berbicara. Aku lihat apakah dia akan berani mengatakan sesuatu yang menghina Deaku lagi. Dia berbicara dengan Dea saja tidak rela untuk berbicara dengan tegas padanya. Sedangkan wanita ini hanya asisten kecil, berani menghina putrinya Dea sebagai anak haram. Hari ini, jika dia tidak menunjukkan perasaan marah dia, namanya dibaca terbalik. Orang yang ada di sekitar, setelah mendengar kata-kata asisten Sherin, merasa asisten Sherin memang pantas ditampar. Berani mengatakan bahwa Putri Presdir adalah anak haram. Benar-benar sudah bosan hidup. Pada saat yang sama, pandangan orang-orang kepada Albert juga berubah. Bagaimanapun, dia sangat mungkin menjadi Momi dengan terhormat dan istri Presdir di masa depan, bukan membual tetapi setidaknya harus menghormatinya. Agar ke depan jika Albert menjadi istri Presdir yang memegang kekuasaan tinggi, mereka mungkin saja akan ditendang dengan sangat menyedihkan. Sudahlah, sewajarnya saja, sudah waktunya Dea dan Clayton pulang dari sekolah. Albert melihat waktu dan berkata kepadanya, "Aku belum pernah menjemput Dea pulang dari sekolah." Di ruang ganti tadi, Albert juga ingin memukul asisten Sherin sampai menangis dengan sangat kencang. Sekarang dia jadi sedikit lebih tenang. Kalau mengikuti perkataan pria ini, menamparkan asisten Sherin sampai tidak bisa berbicara, tampaknya sedikit kejam. Karena dia berada di depan begitu banyak orang dan mengatakan hubungan antara dia dan Dea, jadi tidak perlu terus menyembunyikannya. Alasan mengapa aku meminta tim PR mengeluarkan pernyataan yang menyembunyikan keberadaan Dea. Karena aku tidak ingin dia terekspos dan memengaruhi pertumbuhan masa kecil Dea. Putrimu juga menjadi urusanku. Siapa yang berani membeberkannya, mengungkapkan sepatah kata pun, aku akan mencabut lidahnya. Vito mengabaikan permintaan Albert, matanya menyapu semua orang yang hadir. Akhirnya, dia mengarahkan pandangannya pada Tama. Kamu awasi Caroline dalam mendisiplinkan asisten, dan dia tidak diizinkan untuk berhenti sampai dia tidak bisa berkata-kata.
Setelah berbicara, Vito membawa Albert dan pergi. Melihat bahwa dia bersikeras untuk menghukum asisten Sherin, Albert merenung selama beberapa detik, tetapi tidak mengatakan apa-apa lagi. Anggap saja sebagai pelajaran untuknya. Dalam perjalanan ke TK Harvest untuk menjemput Dea dan Clayton, Albert juga membeli beberapa cemilan yang disukai dua bocah itu. Setibanya di TK, mereka menunggu lebih dari 10 menit sebelum kelas berakhir. Clayton menggandeng Dea yang imut dengan erat dan berjalan ke pintu TK. Dia mengangkat kepala dan melihat sedikit, dengan cepat melihat Vito dan Albert. Dia menarik Dea dan menunjukkan padanya ke arah Vito dan Albert. Dea bertubuh pendek, jadi dia harus berjinjit dan melihat sekeliling sebelum melihat orang tuanya berjalan ke arahnya. Daddy, Mommy, Dea melepaskan tangan yang dipegang oleh Clayton dan berlari ke arah Daddy dan Mominya dengan gembira dan penuh semangat. Guru TK yang bertanggung jawab untuk menyerahkan anak-anak kepada orang tua menjadi gugup dan segera mengikuti. Guru TK yang bertugas menyerahkan anak kepada orang tua menjadi gugup dan langsung mengikuti. Anak-anak di TK Harvest ini semuanya berasal dari keluarga kaya atau keluarga militer dan politik. Daddy, Mommy, apakah kamu di sini untuk menjemput Dea? Dea menarik sudut pakaian Dedinya dan ingin memeluknya. Ya, Daddy ikut dengan momimu untuk menjemput Dea dan Clayton. Apakah kamu bahagia? Vito berjongkok dan memeluk Dea. Paman sopir yang biasanya jemput Dea dan kakak Clayton, tapi sekarang Daddy dan Mommy datang untuk menjemput Dea hari ini. Dea sangat senang. Dea tersenyum cerah dengan lengan melingkari lehernya. Tuan Okto, Nyonya Okto, apa kabar? Guru TK yang bertugas serah terima dengan orang tua menyapa keduanya sambil tersenyum. Pria di depannya adalah orang terkenal di kota Leicester, dan dia sering terlihat di televisi. Adapun wanita di sebelahnya, dia merasa kenal dengannya, tetapi dia tidak dapat mengingat namanya. Bibir Vito melengkung dengan menyenangkan, dan dia melirik wanita yang berdiri di sampingnya. Nyonya Okto, bagus juga. Mereka berbicara beberapa patah kata kepada guru dengan sopan, berpamitan dan membawa kedua bocah kecil itu ke dalam mobil. Albert duduk di kursi penumpang, sementara dua bocah kecil itu duduk di kursi khusus anak di belakang. Berpikir untuk sering melihat berita tentang pelecehan anak-anak oleh guru TK di internet, Albert bertanya, Dea, bagaimana guru TK memperlakukanmu dan kakak Clayton? Mommy, guru baik dengan Dea, mereka bisa menyanyikan banyak lagu, dan pada siang hari mereka bernyanyi, bercerita, membujuk Dea untuk tidur, dan juga membuat makanan ringan. Aku suka gurunya. Kelihatan Dea sangat menyukai guru ini. Mommy, Dea akan membawakan makanan enak untuk guru besok. Apakah gurunya tidak galak dan ramah? Albert terus bertanya. Guru berbicara dengan sangat lembut, jadi dia tidak akan galak dengan Dea. Anak-anak lain akan menangis, tetapi Dea tidak akan menangis. Guru mengatakan bahwa dia menyukai Dea, dan dia juga memuji Dea sangat imut. Dea mengedipkan mata, menjawab dengan polos. Albert bertanya beberapa pertanyaan lagi, dan dia yakin bahwa guru taman kanak-kanak itu sangat baik kepada putrinya, dan putrinya sangat menyukai guru itu, jadi dia merasa lega. Bab 574. Aku meremehkanmu. Sejak kemarin difoto secara diam-diam saat makan di restoran, membuat Albert langsung menolak untuk makan di luar lagi. Ketika dia tiba di mall, dia meminta Vito untuk tinggal di mobil dan mengawasi kedua anak itu, sementara dia pergi ke mall untuk membeli beberapa bahan, dan kemudian memasak makan malam sendiri. Vito ingin pergi bersamanya untuk membantu, tetapi Albert menolak. Pertama, tidak aman membiarkan kedua anak kecil itu di dalam mobil sendirian, dan kedua, jika mereka difoto secara diam-diam nanti, mereka akan menjadi trending topik lagi. Melihat bahwa dia bersikeras, Vito Hams tetap di dalam mobil dan menjaga kedua anak kecil itu. Sekitar setengah jam kemudian, melihat Albert keluar dengan sekantong besar bahan-bahan, Vito segera turun dari mobil, berjalan ke depan untuk membantunya membawa barang-barang,
dan memasukkannya ke dalam bagasi. Kembali ke rumah Albert, Vito memegang sekantong besar bahan di satu tangan, menggendong Dea di tangan lainnya, sementara Albert membawa Clayton dan berjalan menuju rumah. Gambar yang sangat hangat dan indah itu, di mata orang luar, tidak diragukan lagi adalah keluarga bahagia yang terdiri dari 4 orang. Sesampainya di rumah, Clayton dan adik Dea bermain di ruang tamu sebentar. Momi angkat akan memasak makan malam untukmu. Albert memberi 2 gelas jus kepada 2 anak kecil itu, menaruh camilan kecil, lalu berbalik dan berjalan masuk. Clayton, jaga adikmu, dan paman ketigamu akan membantu Momi angkatmu membuat makan malam. Setelah Vito selesai berbicara, dia mengikuti ke dapur. Albert hendak mencuci panci dan memasak. Dia melihat seorang pria mendekatinya dan bertanya, "Mengapa kamu di sini?" "Aku ke sini membantumu memasak," jawabnya. "Kamu?" Albert mengangkat matanya dan menatapnya dengan penuh tanya. "Aku bisa melakukannya sendiri, kamu keluarlah." Pria kaya ini, terakhir kali dia memintanya untuk mencuci piring saja, bisa sampai memecahkan piring, masih membantunya memasak. Dia benar-benar tidak ingin menyinggungnya. 2 orang memasak lebih cepat. Dia berkata dengan keras kepala. Dia tidak berani setuju dengan kata-katanya, pikir Albert. Pada akhirnya, dia masih tidak bisa menahannya. Albert harus membiarkannya mencuci sayuran yang paling mudah dan aman. Bilas sayur di keranjang, lalu cuci sayuran seperti ini, taruh sayuran yang sudah dicuci di keranjang, ingat cucilah dengan bersih. Dia menjelaskan cara mencuci sayuran sambil menunjukkan cara mencucinya. "Aku tahu cara mencucinya, kamu memasak saja." Dia mengambil sayuran di tangannya dan membawanya ke samping. Dalam hatinya, apakah dia tidak mempercayainya dan membiarkannya melakukan hal yang begitu sederhana? Setelah beberapa saat, Albert memproses bahan daging dan berbalik untuk melihat bagaimana sayuran seseorang dicuci. Tidak apa-apa ketika tidak melihatnya, sekali dilihat. Dia menarik napas dalam-dalam dan berkata tanpa daya, "Kamu telah mencuci semua sayuran, jelas-jelas sayuran hijau ini terlalu rapuh, dan lebih lembut dari tahu. Aku sudah sangat lembut, siapa tahu belum mengeluarkan tenaga sudah hancur." Vito membela diri dengan percaya diri, padahal saat melihatnya mencuci, dia kelihatan sangat santai. Dan dia juga belajar cara membilas daun sayur seperti dia, dan hasilnya hancur setelah dibilas. Dia pikir sayuran ini mungkin memiliki tidak menyukainya. "Biarkan aku mencucinya." Dia berjalan ke arahnya dan menyuruhnya menyingkir. "Aku tidak dilahirkan untuk melakukan hal-hal ini. Itu wajar tidak bisa melakukan dengan baik untuk pertama kali. Bagaimana bisa kamu meremehkan aku karena tidak bisa melakukannya dengan baik? Aku bisa melakukannya dengan lebih baik untuk ke depan." Vito mengerutkan kening, sedikit tidak puas dan mengeluh. Albert merasa hangat di hatinya setelah mendengar kata-katanya. "Aku tidak meremehkanmu," dia menjelaskan dengan tenang. "Aku hanya merasa dengan statusmu, kamu tidak pantas melakukan hal ini." Tangan pria ini dapat mengubah batu menjadi emas, seharusnya digunakan untuk menandatangani kontrak, mengetik keyboard, mengontrol dan menguasai seluruh operasional perusahaan, daripada tinggal di dapur kecil ini untuk mencuci sayuran. Apa yang tidak cocok? Nada Vito sangat tidak setuju. "Tidak peduli seberapa mulia statusku, aku hanya manusia biasa." Albert tidak bisa mengalahkannya, jadi dia hanya bisa berkata, "Kamu terus mencuci sayuran." Setelah berkata, dia berbalik dan lanjut memasak. "Nyonya Okto," Vito berkata kepadanya sambil mencuci sayur. "Aku pikir nama ini sangat bagus, bagaimana menurutmu?" Sejak dia mendengar guru TK memanggilnya Nyonya Okto, dia tidak sabar untuk memberinya status Nyonya Okto. Kedengarannya tidak bagus, dia menolaknya tanpa berpikir. "Jadi panggilan apa lebih bagus?" tanyanya sambil tersenyum. "Kecuali namaku, nama lain tidak bagus." Dia mendengus dingin. "Witty," dia berteriak dengan sengaja. "Vito, apakah kamu ingin mati?" Albert mengangkat pisau dapur dan menatapnya dengan marah.
Dia paling membenci orang lain yang memangginya, Witi, dalam hidupnya. Pria ini dengan sengaja melakukannya. Kulitnya gatal. Jika orang lain melihat seseorang memegang pisau saling berhadapan, mereka akan gemetar ketakutan. Tetapi Vito tenang. Nyonya Albert, jangan bunuh suamimu. Letakkan pisaunya. Dengarlah. Jika kamu memanggilku seperti ini lain kali, kamu akan mati. Dia meletakkan pisau dapur, berbalik dan terus memotong sayuran. Vito mencuci sayuran selama sekitar setengah jam sebelum mencuci piring. Meskipun sayuran dicuci bersih, tapi sayurnya hancur, tidak bisa berkata apa-apa. Dia mengamati sayuran di keranjang dengan jijik, dan diam-diam memutuskan dalam hatinya. Ini sangat jelek, nanti walaupun dimasak, dia tetap tidak akan memakannya. Kemudian, saat makan malam, Dedi mencuci sayuran ini, cobalah. Vito tersenyum dan mengambil beberapa sayuran untuk putrinya, dan kemudian juga mengambilnya untuk Clayton. Clayton juga makanlah lebih banyak. Clayton sekilas menatap paman ketiganya yang ramah, dan kemudian mengetik beberapa kata di tablet tanpa basa-basi. Sayuran yang dicuci oleh paman ketiga hingga hancur, dan Dediku membantu momiku mencuci sayuran, semuanya masih utuh. Ketika anak-anak makan, jangan bicara. Vito yang merasa malu, melirik Clayton, dan berkata dengan sedikit marah. Dedi, mengapa sayuran yang kamu cuci tidak utuh? Dea bertanya dengan rasa ingin tahu, memegang sehelai daun sayuran. Dea masih anak-anak dan tidak bisa makan sayuran sebesar itu, jadi Dedi memotong sedikit sayuran itu. Vito omong kosong dengan serius. Dea mengangguk dengan jelas dan percaya. Melihat bahwa saudara perempuannya tertipu, Clayton memandang paman ketiganya dengan tatapan menghina, dan kemudian terus menundukkan kepalanya untuk makan. Seseorang berjanji untuk tidak menyentuh sayuran, tetapi di tengah makan, dia merasa sedikit berminyak untuk makan sayuran daging atau kombinasi daging dan sayuran, sehingga pada akhirnya sumpitnya masih menjulur ke piring sayuran yang hancur. Kupikir kamu tidak akan memakannya. Albert mengangkat alisnya dan berkata, baru saja aku mengambil sayuran untuk kedua anak kecil ini, tapi aku tidak melihat dia menyentuh sayur itu. Dia mendengus dan berkata dengan kaku, sepiring sayuran ini adalah hasil jerih diriku. Mengapa aku tidak memakannya? Albert tersenyum dan tidak mengatakan apa-apa.